di hub atau switch. Katakan kelompok saya yaitu Salsabila Harisa dan Faris Lutfan El Haidi. Sebentar, ada yang mau lewat. Sebelum kalian nonton tayangan ini, jangan lupa alangkah baik ya di like, lalu komen, dan jangan lupa di subscribe maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada materi hari ini kami akan membahas tentang pemasangan kabel UTP. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Rafinia Wahyuni dan rekan-rekan kelompok saya yaitu Salsabila Harisa dan Faris Lutfan El Haidi. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas beberapa materi, diantaranya yaitu kabel UTP, kategori kabel UTP, jenis kabel UTP, dan pemasangan kabel UTP. Kabel Unshielded Twisted Pair atau UTP merupakan sepasang kabel yang ditwist atau dililit satu sama lain dengan tujuan untuk mengurangi interferensi listrik yang dapat terdiri dari 2, 4, atau lebih pasangan kabel. Umumnya, yang dipakai dalam jaringan komputer terdiri dari 4 pasang atau 8 kabel. Kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya, kabel UTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Jadi, pemasangan kabel UTP tidak bisa dipasang secara sembarangan. Materi selanjutnya adalah kategori kabel UTP. Kategori pertama digunakan untuk telekomunikasi telepon dan tidak sesuai untuk transmisi data. Kategori kedua merupakan jenis UTP yang dapat melakukan transmisi data sampai kecepatan 4 Mbps. Aslinya dimaksudkan untuk mendukung token ring lewat UTP. Kategori ketiga digunakan untuk mengakomodasikan transmisi dengan kecepatan sampai 10 Mbps. Kategori yang keempat digunakan untuk mengakomodasikan transmisi dengan kecepatan sampai dengan 16 Mbps. Umumnya dipakai jaringan versi cepat token ring. Kategori kelima digunakan untuk mengakomodasikan transmisi dengan kecepatan sampai dengan 100 Mbps. Sangat populer untuk kabel LAN desktop. Kategori kelima dengan kecepatan maksimal 1 GB, tingkat emisi lebih rendah, lebih mahal dari CAT5 akan tetapi lebih bagus untuk jaringan gigabit. Kategori keenam, kecepatan maksimum 1 GB dimaksudkan sebagai pengganti CAT5e dengan kemampuan mendukung kecepatan 2 multi-gigabit. Kategori ketujuh memiliki kecepatan transmisi hingga 10 Gbps dengan panjang hingga 100 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Lutfan El Haidi ingin menjelaskan tentang jenis kabel UTP. Sudah dijelaskan tadi tentang kabel UTP gimana. Sekarang lanjut ke jenis kabel UTP. Pertama, jadi ini ada dua macam nih. Ada dua macam teman-teman. Ada kabel straight through. Terus yang kedua ada kabel crossover. Jadi keduanya ini pasti memiliki kebedaan karena memiliki dua jenis. Namanya jenis-jenis itu pasti berbeda-beda. Jadi yang pertama ada kabel straight through. Jenis kabel ini memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya. Bisa digarisbawahi antara penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Tipe kabelnya ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Nih,
garis bawahi juga yang berbeda. Misalnya antara router dengan switch atau hub, jadi sama aja ya, switch atau hub. Terus misalkan router di pasangnya dengan switch atau enggak hub, terus komputer ke switch, terus komputer ke hub, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kabel crossover. Penyusunan kabel crossover silang di bersilangan, mungkin artinya ini silang, terus berbeda dengan kabel straight through lurus jika pada ujung satu menggunakan standar EIA atau TIA 568E, maka pada ujung yang kedua harus menggunakan standar EIA atau TA 568B. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama atau sejenis. Nah, di garis bawah ini. Jadi ini dua perangkat yang sejenis. Ya, kayak antara yang tiga itu komputer, terus sama switch, sama router gitu-gitu. Jadi harus yang sejenis. Digunakan untuk menghubungkan, misalnya PC dengan PC. PC itu komputer ya, terus switch dengan hub, hub dengan hub, router dengan router, dan lain sebagainya. Jadi harus sejenis gitu. Yang keempat ada pemasangan kabel UTP. Lanjut. Yang pertama tentang kabel straight. Menghubungkan komputer ke port biasa di switch. Terus yang kedua menghubungkan komputer ke port LAN modem, kabel atau DSL. Tiga menghubungkan port WAN router ke port LAN modem, kabel atau DSL. Terus menghubungkan port LAN router ke port uplink di switch. Terus yang kelima menghubungkan dua buah hub atau switch dengan salah satu hub atau switch menggunakan port uplink, sedangkan yang lainnya menggunakan port biasa. Jadi dipahami dulu nih yang ini nih, strike. Terus ada keterangannya, penggunaan kabel strike dan crossover yang digunakan untuk menghubungkan perangkat tergantung dari jenis perangkat yang digunakan. Nah, tadi jadi ini nih jadi ini sebuah ininya ya, istilahnya ini kan penggunaan kabel strike dan crossover yang digunakan untuk menghubungkan perangkat tergantung dari jenis perangkat yang digunakan. Pada dasar langkah yang dilakukan untuk settingan switch ini sederhana, jadi dibuat sederhana itu seperti keterangannya ya. Lanjut. Crossover yang pertama menghubungkan dua buah komputer secara langsung. Yang kedua menghubungkan dua buah hub atau switch yang keduanya menggunakan port biasa. Terus yang ketiga menghubungkan port ke switch yang memiliki port uplink. Nah, di bawah ini komputer ke switch yang memiliki port uplink gitu. Keempat menghubungkan port LAN router ke port biasa di hub atau switch. Ini ada keterangannya nih. Ini dulu bentar. Komputer-komputer yang sudah ada dihubungkan menggunakan sebuah kabel jaringan yang sudah berisi RJ45, ujung kabel yang berisi konektor dimasukkan ke dalam port yang ada pada switch. Selanjutnya, atur IP address untuk masing-masing komputer dan pastikan semua IP yang digunakan tidak ada yang sama. Jadi itu dari garis bawah, jadi tidak ada alamat IP-nya. Kalau di bahasa kita kan IP address itu kan bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia alamat IP. Biasanya kita misalkan nih punya dua device HP, terus kita dalam rumah, nah itu pakai wifi-nya sama, dan itu bakal kedetek alamat IP-nya sama pasti gitu. Atau enggak misalkan kita pakai sebuah kartu SIM,
sebuah kartu SIM, anggap aja misalkan ya pokoknya satu apa alamat IP itu, jadi tidak bisa, jadi gitu, jadi nggak bisa memakai internet yang sama istilahnya gitu. Yang gampang mengertinya, misalkan nih ada dua komputer nih, komputer A sama komputer B. Komputer A nyambung ke WiFi FHH Win tuh yang komputer A, terus komputer B juga sama FHH Win, nah itu nggak bisa gitu. Misalkan gini, si yang komputer A itu gabungnya dengan WiFi yang FHH, yang MHS sama MHS FHH, terus komputer B itu dia gabungnya ke WiFi Decanva tuh, jadi itu bisa karena berbeda. Karena ini ingat nih, dan pastikan semua alamat IP digunakan tidak ada yang sama gitu teman-teman ya. Jadi sekian dulu untuk presentasi kami, jika kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum tutup, kami jika ada jika ada yang ingin ditanyakan nih, ditanyain aja nggak apa-apa di grup, di GCR. Jika ada teman-teman yang bisa jawab, nanti bakalan aja jawab, karena sistemnya kan buka forum. Jika ada yang bisa jawab, akan bisa jawab. Misalkan emang bener-bener kesusahan, nah itu kita diskusiin bareng-bareng gitu, ini gimana. Saran dan kritiknya boleh dituliskan di bawah YouTube, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Insyaallah YouTube ini bakal berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.